bagiku biasa saja. Dia buatku terkesima. Menyapamu tak berani menciummu, apalagi mata pundak lutut kaki. Gemetarku berdiri kalau sampai ku miliki. Tak mau ku tidur lagi, alamat malah nanti kau pergi. Kalau ada
Selamat malam Bu Yani. Maaf Bu, ini karena baru ganti laptop jadi nggak bisa buka Zoom tadi. Malam Mbak Dilma. Selamat malam Ibu. Gimana kabarnya? Baik Bu, cuman ini memang skripsinya agak susah jalan karena di kantor ternyata sibuk banget Oh di akhir gitu. tahun dan di awal Oke. tahun. Mbak Dilma itu udah berapa kali ya kalau bimbingan ya? Kalau yang sama pembimbing sebelumnya tuh 2 kali Bu, cuman Hmm. dua-duanya tuh sebenarnya cuma bahas judul dan dua-duanya nggak di ACC kemarin. Oh gitu. Kebetulan saya ngajuin judulnya terkait iya terkait keuangan pemerintah Bu, sama Hmm. dosbing sebelumnya kurang Hmm. berkenan untuk membahas tentang keuangan pemerintah. Dia maunya Hmm. terkait individu aja gitu. Oke, oke. Baik, kalau gitu Mbak Dilma, mungkin kita mulai aja ya. Mbak Dilma, kalau misalnya sudah ada judul dan latar belakang, minimal bab satu aja. Nah, kalau sudah ada, silakan share screen aja, biar kita langsung aja ya. Gimana? Ada? Sudah ada? Boleh Bu? Silakan. Mbak Yulwa kerja di mana? Saya di Kementerian Keuangan Bu, bagian Oke, perbendaharaan. oke, sip, sip. Berarti Mbak Yulma sekarang di Jakarta ya? Izin Bu, saya di Balikpapan Bu. Oh, di Balikpapan. Oke, oke. Terkait Oke, latar belakangnya belum sih Bu, baru belum. penelitian penelitian terdahulu aja. Oke. Eh, penelitian terlalu berarti ke bab 2 dong. Ya, nanti akhirnya gitu ya. Oh, iya, Nah, tapi berarti di judul juga belum berarti ya? Atau iya Bu, judulnya belum. oke. Eh, Gak apa-apa sih ini dulu gitu ya, agar kita pakem sama judulnya dulu ya. Nanti Mbak Iya, Jilma akan melanjutkan ke bab satu gitu ya, latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian gitu ya. Nah, silakan mungkin ini, walaupun Mbak Jilma menyampaikan penelitian yang Mbak Jilma temukan gitu ya, dan ini nanti bisa sebenarnya referensi untuk di bab 2 ya. siap Bu. Dan jangan lupa juga Mbak Dilma nanti harus membaca yang namanya panduan. Ya, panduan tugas akhirnya harus sering Mhm. dibaca dan gimana pun nanti ketika sidang itu akan diperiksa untuk penulisan karena harus disesuaikan dengan panduan. Gitu ya. Nah, untuk awal ini Mbak Dilma mungkin boleh sampaikan sedikit ya judulnya apa dan tujuan Mbak Jilma itu judulnya kemana. Nah, silakan Mbak Ya, Jilma. untuk judulnya sih Bu, sementara pengaruh literasi keuangan, Ya. perilaku finansial, sama finansial teknologi terhadap keputusan investasi emas Gen Z di lingkup Kementerian Keuangan Kota Balikpapan. Ini latar belakangnya berangkat dari 2 tahun terakhir ini kayaknya saya dan teman-teman saya ini lagi mulai mengumpulkan emas ya Bu. Mengingat harganya ternyata lumayan melindungi investasi kita yang lain gitu Bu. Oke. Terus dengan adanya tabungan emas kayak emas digital itu ternyata meningkatkan meningkatkan uh, keinginan untuk investasi emas gitu Bu. Awalnya latar belakangnya dari situ sih Bu. Oh, berarti tujuan Mbak Jilma sebenarnya ingin meningkatkan investasi gitu ya. Iya Bu. Investasinya berupa apa ya? Berupa emas gitu ya. Untuk Gen Z gitu ya. Iya Bu. Nah, arahnya ke sana ya, Mbak Jilma ya. Iya. Oke. Baik, ini sedikit ya saran dari Ibu untuk di judul kita pakem dulu nih, kita fixkan dulu judul Mbak Jilma itu apa gitu ya.
Agar nanti Mbak Jilma ke depannya itu bisa lancar tuh membuat TA-nya gitu ya. Nah, ini Ibu baca pengaruh literasi keuangan, perilaku finansial, dan finansial teknologi terhadap keputusan investasi emas Genjet lingkup Kementerian Keuangan Kota Balikpapan. Nah, saran Ibu berarti Mbak Jilma ini judul TA-nya 4 variabel. Iya. Ya, nah 4 variabel. Nah, sekarang yang pertama Ibu tanyakan apa hubungannya terkait finansial teknologi fintech-nya dengan investasi emasnya. Kalau finansial teknologinya sendiri, rencananya saya bahas terkait ini sih Bu, emas digitalnya. Kayak kita kan sekarang udah bisa beli emas tuh Bu di ada IDX. beberapa aplikasi kayak di Dana atau di Shopee itu yang 10.000 pun udah bisa beli emas gitu Bu. Oh, di e-commerce-nya. Ya. Iya. Nah, tapi gini saran Ibu ya. Yang pertama itu, yang kedua tadi yang pertama itu ya. Nah, yang kedua itu ini karena ada 4 variabel, Ibu khawatir nanti Mbak Jilma di bab 4 yang kemarin Ibu sampaikan, di bab 4 itu Mbak Jilma itu eh, apa ya? Kalau bahasa kitanya mah muntah gitu. Oh, iya ya Bu ya. Karena ini terlalu berat. Ya, termasuk nanti Oke. misalnya finansial fintech-nya. Karena kan kalau penguji itu pasti berpikirnya nanti harus ada hubungannya fintech dan emasnya. Tadinya justru Ibu berpikir itu apa hubungannya ya fintech sama emas gitu. Fintech itu kan setahu kita awam gitu ya. Itu kan pinjaman gitu ya. Pinjaman online gitu ya. Bukan berpikir tadi untuk membeli emas di e-commerce, bukan. Tadinya Ibu berpikir itu. Nah, begitu disampaikan Mbak Jilma ini, bahwa itu maksudnya arahnya ke e-commerce, menurut Ibu sih kurang nyambung jadinya kalau misalnya mengambil keputusan emas di sananya, investasinya emas gitu. Oh, Ya, jadi mungkin saran Ibu ya, untuk di judul nih kita pakemkan ya, mungkin pengaruh literasi keuangan dan perilaku finansial terhadap keputusan investasi emas Genjet pada ya Bu, berarti X-nya 2 aja ya Bu, cukup ya ya? jadi hanya 3 variabel aja. Jadi kalau 3 variabel itu minimum ya itu minimum karena nanti Ibu khawatir ya itu tadi khawatir nanti kebanyakan variabel itu di bab 4 di pembahasan itu Mbak Jilma ada yang kurang gitu, ada yang tidak eh, diikutkan atau ada yang itu kan penelitiannya harus dibuktikan gitu ya. Iya. Nah, pembuktiannya itu nanti persentasenya belum respondennya. Aduh, banyak nanti Mbak Jilma. Kasihan Ibu Siap Ibu. ya. Nah, ini aja. Oke. Jadi seorang peneliti itu kan konsistennya, konsisten dan berkomitmen. Konsisten itu berarti artinya nanti dari judul sampai bab 5 itu harus konsisten. Mbak Jilma itu nanti ngebahas terkait pengaruh literasi keuangan dan perilaku finansial terhadap keputusan investasi emas, Genjet pada lingkup Kementerian Keuangan Kota Balikpapan. Udah, gitu aja. Ya, siap Bu. Oke ya, aman ya sampai di sini ya. Aman Bu, aman Bu. Oke. Nah, nanti selanjutnya ini sedikit mungkin Ibu jelaskan di bab 1 ya. Nah, dengan Ibu menjelaskan sekarang ke Mbak Jilma, nanti bab 1-nya seperti apa, mungkin nanti Mbak Jilma itu dikolaborasikan dengan yang namanya panduan. Ya, panduan yang dari Unsia tentunya. Agar nanti ke depannya Mbak Jilma itu gampang gitu. Kalau misalnya di judul sudah mengerti dan sudah paham, pasti kesananya itu gampang gitu ya. Nah, untuk di bab 1 di latar belakang sesuai dengan panduan kita ya. Jadi di latar belakang itu seperti diistilahkan piramid terbalik. Ya.
piramid terbalik. Nah, piramid terbaliknya itu dibagi 3 lagi. Ya, dibagi 3 lagi. Nah, yang pertamanya itu Mbak Jilma menjelaskan dulu seperti apa perkembangan untuk investasi emas di Indonesia. Siap, Bu. Ya, nah selanjutnya mengerucut nomor 2-nya, piramid terbalik yang nomor 2-nya. Nah, itu Mbak Dilma menyampaikan terkait di lingkup Kementerian Keuangan di Balikpapan itu seperti apa untuk perilaku finansialnya dan literasi keuangannya di sana seperti apa. Nah, kalau bisa nanti paragrafnya yang lebih banyak itu di posisi yang nomor 2. Ya, dan nomor Oh, baik, Bu. 3 itu permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di ruang lingkup keuangan Kementerian Keuangan di Balikpapan. Permasalahan yang sering terjadi. Nah, itulah yang nantinya akan disampaikan lagi di rumusan masalah. Gitu. Nanti masalahnya apa di sana, itu ya. Nah, nanti Baik, Bu. selanjutnya dilanjut oleh Mbak Jilma, nanti ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, apalagi itu banyak ya, ada hipotesis, terus ada sumber dan jenis data, ada apalagi teknis analis data. Silakan nanti dibuat terlebih dahulu, minimal bab 1 dulu. Nah, nanti kita bimbingan lagi secepatnya. Karena Mbak Iya, Jilma, Februari itu terakhir pendaftaran sidang. iya, Bu. Ya, sebenarnya udah Dekat lama ternyata. ya. Sebenarnya udah lama ya dari bulan November. Iya, Bu. Nah, nggak apa-apa. Ini sekarang dikebut aja Mbak Jilma. Kalau misalnya Mbak Jilma selesai sampai bab 2, silakan dikebut saja. Ibu nanti akan support ya. Karena nanti Ya, di Februari itu harus sidang. Dan di Maret itu sidang ulang. Dan tidak boleh lagi tuh daftar sidang di bulan Maret. Ya, sedangkan sekarang sudah tanggal 21 ya. 21 Januari. Nah, nanti kalau Mbak Jilma sudah di bab 4, ya, di bab 4 itu nanti itu sudah bisa mendaftar sidang. oh, Nah, kalau bab 5-nya kan hanya tinggal simpulan dan saran, ya. Nah, nanti itu nggak iya, apa-apa dalam waktu berjalan aja. Gitu. Mbak Jilma tetap menyelesaikan ketika sidang, tapi nggak apa-apa dalam waktu berjalan aja. Itu mungkin Mbak Jilma ya. Kalau iya, Ibu. kalau bisa saran Ibu nanti Sabtu udah selesai ya bab 1 ya. Amin, Bu. Saya usahakan, Bu. Ya harus semangat, harus selesai. Target pokoknya Februari udah bab 4 gitu. Siap, Ibu. Saya usahakan dikejar Oke. terus. Ya, tetap semangat ya. Iya, Ibu. Jangan Terima jangan kasih kendor banyak. gitu ya. Oke, cukup ya. Mbak Iya. Jilma ada yang mau ditanyakan? Siap, Bu. Sementara itu aja, Bu. Oke, oke. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya lewat WA Japri juga nggak apa-apa. Ya, insya Allah Ibu balas. Iya, baik, Ya. Bu. Oke, baik. Terima Terima kasih kasih. banyak, Bu. Makasih Mbak Jilma. Selamat malam, Bu Yani. Ya, Terima kasih banyak. terima kasih. Oke, baik. Mas Pasa ya. Iya Bu, izin Bu. Oke. Mas Pasa udah bab berapa? Saya kurang lebih sama sama Mbak Zima Bu. Oh, sama ya, Ini kurang lebih ya. sebenarnya ini Bu, sama Bu. Ya, Oke. Sebentar Mbak Jilma, nggak apa-apa kalau mau live juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Iya, baik, Bu. Terima Oke, kasih. terima kasih. Oke, Mas Pasa. Mas Pasa kan memang belum sama sekali bimbingan sama Ibu ya. iya Oke. Ibu. Tapi sebelumnya sudah pernah belum sama Pak Wahyu atau Bu Dokter Silvana? Sebelumnya sama Bu Pustika Bu, tapi Oh, iya, tapi saya waktu mm-mm. itu belum sempat mengajukan judul Bu, karena waktu itu kalau nggak salah waktu di bimbingan pertama itu kurang lebih ada 10-an Bu yang bimbingan, jadi Hmm. saya waktu itu tidak sampai ini Bu, udah ada kegiatan lain. Cuma Hmm. waktu itu ini sih Bu, saya Bu izin.
mungkin sama kayak Mbak Zilma sebelumnya. Mhm. Saya awalnya mau membahas tentang Badan Layanan Umum, Bu, tentang analisis Mhm. serapan anggarannya. Cuma Mhm. memang Bu Pustika waktu itu mendorong kami untuk sebaiknya membahas yang terkait non pemerintah aja, jadi seperti investasi saham gitu, Bu. Jadi waktu Hmm. itu saya istilahnya saya udah agak mantap nih Bu sebenarnya mau bahas BLU gitu, udah persiapan, tapi ternyata Bu Pustikanya berharapnya yang lain. Jadi waktu itu saya agak hopeless juga sih Bu. Jadi saya juga semenjak itu terus saya cari-cari judul, cuma kan kayak bayangan saya yang saya ingin membahas BLU jadi kayak blank gitu Bu. Oke. Tuh, Oke, jadi baik. Sekarang Mbak Pasa sudah ya ada bayang-bayang judul nih. Ya, mungkin Mbak Pasa itu ada 5 judul, ada 3 judul gitu ya. Nah, boleh share screen aja coba. Nanti Ibu ya bimbing nanti judulnya yang apa, yang top gitu ya, terkait. Kita kan ya harus mengikuti kemajuan ya, kemajuan zaman gitu ya. Dan pada saat ini trendingnya tuh apa sih gitu ya. Nah, boleh silakan. siap izin Bu. Jadi Boleh. ini saya juga sebenarnya Bu udah berharapnya sih untuk tambah semester. Cuma saya agak kaget tadi ibu ngelis nama saya di grup kan Bu. Iya. Jadi, oh apa ini emang ibunya mau nge-push saya ya gitu ya. Jadi mohon maaf Bu, saya sekarang ini posisinya di Maluku Bu di WIT. Nah, jadi tadi sekitar pukul pukul 4 sore gitu Bu, saya baru baru bergerak cari judul Bu. Oh gitu. Berarti belum ada nih ya. Jadi ya Ya, oke. ada sih Bu. Mm. Jadi kalau saya sih Bu, setelah saya cari-cari tadi dengan penelitian terdahulu juga, saya niatnya ini Bu membahas tentang analisis pengaruh eh, capital adequacy ratio, lalu loan to debt to sorry Bu, loan to deposit ratio dan tingkat suku bunga terhadap harga saham perbankan Himbara Bu yang terdaftar di BI gitu Bu. Oke. Silakan dicoba dulu ya. Atau misalnya eh, Mas Pasa ada beberapa judul nantinya. Nah, nanti akan Ibu bimbing judul mana yang nanti sesuai dengan Mas Pasa. Ya. Nah, artinya sebenarnya Bu Puspita itu karena Mas Pasa kan manajemen keuangannya. Iya, Ya, nah karena manajemen keuangan, mungkin Bu Puspita itu mengarahkan terkait tentang manajemen keuangannya. Jangan manajemennya aja. Nah, biasanya pembimbing itu seperti itu. Kita pasti mengarahkan terkait tentang manajemen keuangannya. Karena kenapa? Sayang dong gitu ya, membuat TA tapi keilmuannya tidak ada, tidak dapet. Nah, mangga nanti silakan Mas Pasa, japri Ibu aja, judulnya misalnya ada 2 atau ada 3. Nah, nanti Ibu akan arahkan judul mana yang mungkin bisa nanti Mas Pasa angkat untuk penelitian. Ya. Dan selanjutnya mungkin nanti bisa langsung saja bab 1 ya, kalau bisa. Bab 1, karena ini waktu sudah mepet, bulan Februari itu terakhir pendaftaran sidang. Ya, kalau bulan Januari mungkin udah selesai nih. Ya, nah bulan Februari nanti daftar sidang. Nah, bulan Maret itu nanti bukan sidangnya itu paling sisa atau ada yang ulang, sidang ulang. Ya, jadi minimal memang Februari. Nah, karena ini memang kemarin banyak calon yang kemarin kan mungkin Mas Pasa salah satunya mengajukan proposal ya. Ya, kan antara 2 tuh yang dilihat ya proposal sama selesainya SKS. Gitu ya. Nah, artinya kita akan mendukung Mas Pasa dan teman-teman yang lain untuk menyelesaikan TA ini. Nanti kalau misalnya Mas Pasa bisa ngebut nih, ya pada bulan Februari sudah sampai bab 4, nah nanti kita akan dorong untuk sidang dulu. Gitu. Itu ya, Mas Pasa ya. iya Bu. Tetap semangat ya. Siap Bu. Sama ini Bu, saya sebenarnya mau ini sih Bu. Kenapa saya ambil judul yang tadi itu sebenarnya ini Bu, gara-gara
saya tuh kan sama kayak Mbak Zilma tadi Bu di Kementerian Keuangan ya. Jadi saya tuh kemarin agak sedikit penasaran ketika Pak Purbaya itu memberikan dana Bu berupa kalau di sini sebutannya deposit on call ya Bu ya Nah, kepada perbankan himbara gitu. Nah, karena itu kan berarti otomatis di perbankan itu akan menambah di sisi simpanannya dan ataupun di sisi kapitalnya Bu. Makanya tadi saya coba untuk mencari tahu apakah emang benar itu dari sisi CAR dan dari sisi LDR-nya berubah secara signifikan dan akan mempengaruhi si harga sahamnya gitu Bu. ya, Asal usulnya. bagus itu sebenarnya Mas Pasa ya. Nah, cuman Mas Pasa harus melihat penelitian terdahulunya itu ada nggak? Karena kan ini baru ya. Pak Iya Ibu. Purbaya juga kan baru. Siap. Kalau Ibu sih nggak apa-apa kalau misalnya Mas Pasa mau mengangkat menjadi penelitian, tapi itu tadi, ada nggak penelitian terdahulunya? Nanti Ibu khawatir di bab 2 nggak ketemu tuh penelitian terdahulunya, karena ini tuh baru. Kan baru kali ini Pak Menteri Iya. mengedrop gitu ya, drop dana dengan sebanyak itu ke Himbara gitu ya, ke Danantara gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalnya mau diangkat, mungkin tidak menutup kemungkinan mungkin ya Mas Pasa yang mengawali ya untuk meneliti itu gitu ya. Tapi kan sebenarnya Pak Purbaya itu juga menyampaikan itu atau mengedrop dana itu pasti sudah diteliti dulu sama dia, ya kan? Pasti sudah diteliti Ya. dulu, sudah ditelaah, sudah dianalisis, sudah. Nah, seperti apa nantinya ke depannya, ini tuh akan naik, ini tuh akan turun, ini indeksnya gimana. Nah, itu sudah pasti seperti itu. Gitu, silakan saja ya, silakan dilanjut. Nah, tapi nanti intinya penelitian terdahulunya itu minimal itu 10 nanti, Mas Fasa. Ya, kalau misalnya ketemu dapat sih nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, Ya, Bu. ya oke. Ada lagi Mas Fasa? Sudah sih Bu. Cuma tadi sempat cari-cari tentang yang CAR dan LDR tuh sementara udah ketemu 7 penelitian Bu yang rentangnya 2020 sampai 2024 kalau nggak salah. Bu. Oke, sip. Ya. Nggak apa-apa Nanti ya, saya sampaikan progresnya Bu. siap. Ya, minimal bab 1 dulu nanti ya. Kalau bisa nanti hari Sabtu kita bimbingan lagi karena untuk mengejar Siap. di bulan Februari. Nanti hari Sabtu itu udah tanggal 25 loh. Siap Bu. Siap Ya, saya kebut Bu. Insya Allah. pendaftaran sidang kan di awal Februari ya. Biasanya gitu ya, di awal-awal bulan. Oke, Mas sip? Siap. Ya, sip. Siap Bu. Oke. Terima kasih Ada banyak lagi? Ibu. Ada lagi yang mau ditanyain? Sementara sudah sih Bu. Oke, sip. Makasih Mas Masa ya. Siap. Terima kasih Bu. Terima kasih. Siap. Izin lift Bu. Boleh, silakan. Assalamualaikum Mas Haikal. Apa Halo Bu, kabar? halo Bu, long time no see. Maaf ya Bu, saya ngilang. Iya, kok menghilang sih? Kemarin ada keluarga kakek meninggal, jadi saya Oh, harus ngurus. innalillahi. Turut berduka cita ya Mas Haikal. Iya Bu, ya, itu yang kemarin saya sempat zoom sama Ibu di rumah sakit itu Bu. Oh gitu. Oke, oke, sip, sip, sip. Sekarang Tadi udah bab berapa nih? Bab 3 ya? eh, bab 4 Bu. Oh, bab 4 ya. Oke. Iya Bu, Kalau bab ini 4 bab berarti Mas Haikal nanti kandidat nih ya? Kandidat daftar sidang bulan Februari ya? iya Bu, saya memang ya sesuai plan yang kemarin kita bahas itu Bu. Ya, oke, sip. Jadi saya kejar yang bab 4 itu, Oke. Berarti nanti Mas Haikal ya, eh, pesan ibu ya, pesan ibu ya. Pesan ibu itu sebelum nanti Mas Haikal maju sidang ya, ini nanti ya TA-nya Bu. dibenerin dulu gitu ya. Oh Dibenerin iya Bu. penulisannya sesuai buku panduan ya. Oh iya Bu, kalau kalau isinya sih insya Allah udah sama Bu. Ya. Cuman masalah apa namanya tata letak teksnya bla 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 itu soalnya saya tuh ngerjainnya saya pindah-pindah Bu. Iya, Jadi nah itu ibu dibuka di sini khawatir. formatnya berubah, buka sini formatnya Nah, berubah gara-gara nah, Wordnya nah, itu Wordnya ibu serinya khawatir. beda itu loh Bu. Itu ibu khawatir. Nah, kemarin kan sedikit itu ibu singgung terkait flowchartnya, Mas Haikal. Boleh ibu lihat flowchartnya? Pocat itu di Flow, bab flowchart itu di bab 2. Di bab 2 itu ada kerangka konseptual, hipotesis,
terus flowchartnya. Bentar, Bu. Kerangka konseptual. Bentar, Bu. Mana ya, Bu ya? Udah ada kok Paling gambarnya, Bu. bawah sih, paling bawah di bab 2. Sebentar ini. Sebentar, ini terkait penelitian terdahulu, coba Ibu lihat dulu. Formatnya benar nggak? Judul artikel, tahun terbit, variabel. Oke. Itu ada penelitian, Oke. Nah, hipotesis, ini kesimpulan. formatnya, Mas Haikal, Ya. formatnya. Ibu khawatir nanti Bu Silvana udah pasti ikut ya di ketika sidang ya. Oh ya, Bu. Oke. Udah pasti ikut. Nah, formatnya itu hanya ada 3 kolom, Mas Haikal. Ada Oh, oke, 5 Bu. kolom. Apa aja, Bu? Ada lima kolom Oke. ya. Nah, formatnya itu 5 kolom itu sebentar. Kayaknya yang udah saya revisi flowchartnya di file yang satunya, Ibu. Oh, Enggak, tapi kan saya udah ngeliatin ke Ibu kok, Bu, yang itu, Bu. kalau flowchart dulu kita tuh ada revisi, Mas Iya, Eka. yang saya bikin panah arah-arah itu Penyempurna, kan, Bu. ya penyempurnaan aja sih kemarin tuh. Iya, iya, Bu. Nah itu, Sorry, Bu, itu di file yang satunya, Bu. nah, nah, Waktu itu benernya sambil ngerjain yang bab bab 3 kan, Bu. ya. Oke, ini Mas Eka formatnya itu Ya, Bu, nama saya catat. peneliti Nama peneliti. dan tahun di kolom 1 ya. Oh, itu nama peneliti dan tahun di satu kolom ya, Bu ya? Iya, betul. Nomor 2 itu, kolomnya nomor 2 judul penelitian. Ini maksudnya biar dirapikan ya, Mas Haikal ya. Ya, Bu, ini sambil saya catat, Bu, biar Oke. nanti saya nggak tahu. Nama peneliti dan tahun. Selanjutnya di Judul kolom peneliti. kedua, judul penelitian. Di kolom ketiga, metode analisis data. Di kolom keempat, hasil penelitian. Di kolom 5, kesamaan variabel. Dah, itu aja. Apa kolom 5, maaf, Bu? Kesamaan Oke, variabel. salah. Oh ya, Bu, Oke, siap. oke. Baik, sekarang kita lanjut ke bab 4. Bentar, Bu, Silakan disampaikan sedikit terkait bab 4. bab 4 itu Datanya ini ya. saya ambil datanya, udah saya ini di SPSS, Bu, Oke. yang IMB. Bentar, Bu. Saya- Ini data yang saya pakai ini data IHSG-nya. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Nah, ya, Bu, ini yang data IHSG-nya, terus ini data inflasinya. Oh, datanya, itunya nggak bergerak, Mas Eka. Oh, bentar, Bu, saya bukain dulu aja, Bu. Saya bukain satu-satu. Share screen aja, oke. Ini, Bu, Oke. Oh, ini ini SPSS-nya ya. ya ini rate-nya. Eh, ini saya data rate-nya saya ambil de- sampai Desember 2024 dari Januari 2019. Hmm. Terus ya ini data inflasinya per bulan. Terus satu lagi ini data historis IHSG-nya, Bu. Hmm. Perubahannya based on volume dan kawan-kawan. Ini saya ambil per bulan semua. Tapi kesimpulannya dimasukin ke TA ya, Mas Eka ya. Kesimpulannya di sini ya, Bu ya. Di Ini kan TA. saya masukin Ah dari ya. total datanya ada 72 dari Hmm. Januari, Hmm. Desember. Ini data variabelnya, predictive value residualnya. Terus, nah ini kan kesimpulan dari ini kan nilai Ya, IHSG depresi kesimpulannya model ya memiliki rentan betul. dari Betul. 5.800 sampai 734.
dengan rata-rata nilai 64. Ini rata-rata nilainya di 6472. Ya, standarnya. Eh, deviasinya 401, Bu. Oke. Iya, eh, ini ada di sini semua, Bu. Udah saya masukin. Digunakan untuk memiliki sistematis namun deviasi 616. Mm-mm. Besar variasinya sekitar 70,2% faktor model lain. Oke, Nah, ini baik. kan Selanjutnya. terus ini yang uji multi konsentrasi korelasi tinggi antar variabel kan Bu, ini berarti Bu. Nah, Ya. ini inflasi itu toleransinya sama, munculnya sama Bu. Inflasi sama rate nilai tukar rupiah itu sama-sama 0,94. Berarti dua variabel dependen itu kan VTF-nya 103 kan, berarti kan jauh banget di bawah 10 Bu. Ya. Nah, jadi nggak ada masalah multikonlinerasi ya, susah. Signifikan ada variabel. Ya, Ritas itu mah. Iya, Bu. Itunya Mas Haika di data diolah peneliti gitu ya, tambah peneliti Oh, iya, ya. Bu. Eh, Oh ya, Bu. Nanti saya masih tak Oke, tambah siap. peneliti. Nah, Lanjut terus ke ada kualitas diagnostiknya itu model, dimension, evaluation, bla bla bla, sama sesuai yang formatnya, Bu. Ini 2,8. Inflasi rate-nya 0. Terus analisis cognitive diagnostic lanjut menemukan meskipun condition index pada dimensi ketiga mencapai 51.000 di atas 30, hal ini tidak mencerminkan korelasi tinggi antara variabel, melainkan korelasi ini ya ya ini Bu, ini kan bahasa ini cuman ini yang saya pahami kan berarti sebenarnya dia itu punya korelasi tapi dia tidak tidak apa ya, dia tidak berkorelasi besar, tidak pure itu dampaknya dari inflasi sama rate itu, dampaknya ke IHSG itu selalu positif, selalu ngikutin itu tuh enggak, berarti ada faktor lain seperti itu ya Bu ya, berarti maksudnya. dampaknya tidak besar gitu ya. Dampaknya tidak besar. Ini kayak sama kayak yang sekarang Bu, ini IHSG naik tapi beneran berarti Bu. Yalah. Yalah. Jadi Bagus lah bingung itu Mas Bu itu. Haika diteliti. Iya Bu, ini kan udah kelihatan nih Bu, ini berarti oh ini Iya. berarti sama nih. Nah, nilai Dublin budgetnya 318, jauh di bawah lower boundnya, Bu. Nah, simbol N-nya Sebagai 72 seperti yang di perencanaan. atas tadi. Ada mana sini, Bu? 72. Eh eh, berarti kan mengindeksnya adanya autokorelasi positif yang kuat dalam residual model, Bu. Oke. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi autokorelasi tidak sepenuhnya terpenuhi dalam model, yaitu seperti kasus kita sekarang, Bu. Berarti, Bu. Yang penting Mas Haika itu sudah dipahami gitu ya dan Oh ya, Bu. memahami gitu ya. Kalau pahamnya, insya Allah saya paham, Bu. Cuman ya kan Oke. kayak kadang menjelaskan apa ya, part bahasa. Saya udah apa ngikutin IHSG cukup lama, Bu. Tapi kan saya kan Ya. nggak pernah pure belajar bahasa-bahasa ininya, Bu. Iya, dan dijadikan satu ini gitu ya, satu penelitian itu juga kan belum pernah gitu ya. Nah itu, Bu, Oh, makanya, Bu. oh, Saya oh tuh iya ya ternyata gini gitu ternyata. oh ternyata maksudnya ini. Oh, ini pantas sekarang kayak gini. Saya Iya. malah sempat kemarin malah saya sempat nyari ini, Bu. Ya, Mm-mm. sempat nyari-nyari tuh. Loh, ini kenapa? Terus kenapa kok banyak asing yang masuk ke Indo padahal tahu Ya, dia dapatnya bakal menurun karena rupiah yang melemah, Bu. Ternyata dia banyak orang yang pakai ini, Bu. Dia pakai apa ya? Perjanjiannya nama saya apa lupa, Bu. Misalnya dia bikin perjanjian ke JP Morgan gitu, Bu. Dia jadi mm-mm. ngelok ngelok nilai rupiahnya itu apa, Bu, istilahnya, Bu. Lupa saya, Bu. Kayak gitu Iyalah. sih, Bu. Nah, Oke, oke. terus Lanjut ini ke uji uji. normalitas residualnya ya ini dari Mm-mm. ini ya, Bu. SPSP saya pakai punyanya IMB, ini saya masukin. Dan dia kan masih masih linear sama garisnya, cuman sedikit banyak ada apa ya, ada pergeserannya tidak terlalu signifikan. Menunjukkan bahwa sebagian besar titik observasi memiliki garis diagonal meskipun terdapat beberapa deviasi kecil. Yang deviasi itu ada beberapa yang di bagian bawah itu Kak naik, Ya, yang ada di yang bagian ya ada yang 0,1-nya dia turun turun, ya. Bu. Oke. Mm-mm. Di uji heterodektisasnya itu Terus eh, ini, ini juga saya ambil dari SPS-nya, Bu.
langsung berdasarkan menunjukkan sebaran titik residual tersebar secara acak di garis Y0 tanpa membentuk pola tertentu. Jadi memang ya itu Bu, tidak apa ya, tidak bisa mencerminkan IHSG itu tidak bisa pure dicerminkan dari nilai tukar sama inflasi. Mungkin lebih Ini banyak. regresinya pusing juga Mas Haikal. Kenapa Bu? Gambar regresinya pusing ya kan, mau kemana ini gitu. Nah iya Bu, makanya Bu, ini berarti kan kalau kalau IHSG yang bisa dihitung dia tidak bisa diprediksi dari inflasi sampai nilai tukar rupiah yang kaitannya jelas-jelas berkaitan, ini berarti berarti yang harusnya meneliti harga IHSG mungkin jurusan politik Bu. Iya, benar, benar, benar. Oke, baik, selanjutnya. Dari visualisasi gambar di atas, titik residual tersebar secara tidak merata ya Bu, ini sudah saya tunjukkan juga. Model regresi dan persamaan. Nah, analisis linear dilakukan menguji variabel independen, yaitu inflasi dan nilai tukar terhadap variabel dependen IHSG. Berikut tabelnya, Bu. Nah, R-nya itu 0,546, korelasi variabel berarti kan itu 54,6%. Berarti hubungan itu cukup kuat, Bu. Iya, tapi cuman cukup kuat, tapi kan cuman setengah ya, Bu, ya sebenarnya. Iya, hanya Nggak. nggak Nah, nyampe saya bingung. 70 ya, nggak nyampe Ya, maksudnya 70. saya harus kalau setengah lebih itu apa, Bu? Maksudnya Indonesia cukup kuat, bener cukup kuat apa? Seharusnya di atas 50 baru cukup kuat. Ini kan masih dominan ke bawah 50% ya. Iya, Bu. Berarti saya hubungannya apa, Bu? Kalau nggak cukup gitu aja, Bu. Apa? Cukup aja, menurut Ibu mah cukup aja. Cukup aja ya, Kalau Bu, ya. kalau cukup kuat itu udah Kalau sama cukup kuat itu seperti. berarti bikin patokannya di berapa persen, Bu? Nah, 60. sekarang kita kembalikan lagi aja, standarnya berapa? Ya, kita kembalikan ke situ. Dia standarnya berapa? Nah, kalau misalnya standarnya itu 60 atau 70, berarti itu bisa cukup kuat. Nah, tapi kalau ini kan masih di kategori di bawah 60 atau sampai ke 55% juga belum nyampe gitu ya. Hasil Iya sih, Bu. Masih kurang SPSS-nya. 0,4 ya, Bu. Betul, masih 54,6 gitu. Oh iya, Bu, ya. Oke, Bu. Lalu R2-nya, R square-nya, Bu, itu di 0,29 menunjukkan bahwa IHSG ini menjelaskan 29% dari total variasi pergerakan IHSG, sisanya variasi itu 72 dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, yaitu yang saya sebut tadi, Bu. Nah, ini kalau gini tuh maksudnya berarti gimana, Bu? Maksudnya, kamu neliti ini tapi hasil penelitianmu tidak membuktikan itu. Ya nggak apa-apa kayak gitu, Bu, ya. Enggak, seharusnya membuktikan itu harusnya ada. Hasilnya tuh harusnya ada gitu. Kalau misalnya kita meneliti, apalagi pakai SPSS itu kan. Hasilnya tuh seperti apa? Nah, tadi hasil akhirnya tuh apakah cukupkah, cukup baikkah, tidak baikkah? Nah, itu kan hasil gitu ya. Oh, iya ya, itunya ya, Bu, ya. Berarti Iya, bukan 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 itunya. bukan pasti dampaknya. Oh iya iya iya. Nah, Berarti kan kalau misalnya dia nanti hasilnya jelek kan berarti inflasi dan nilai tukar itu dampaknya itu tidak baik ke IHSG betul. karena Kan dia jadi standarnya ada kan, Mas Haikal kan? iya 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 Standarnya ada betul kan? betul. Iya, Bu. Berarti Standar persentase. variabel variabel independennya itu tidak mempengaruhi variabel dependennya ya. Yes, gitu. Iya, Bu. Betul, Bu. Siap. Standar angka persentasenya kan ada. Iya 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 iya. Nah, dari standar Paham, Bu. itulah nanti kita membuat kesimpulan. Kesimpulannya di sini gitu ya. Iya, Bu. Nanti persamaan linear bergandanya, Bu. IHSG itu angka IHSG inflasi, tingkat inflasi ini poinnya langsung rate. Ini inflasi rate-nya tadi kan angka di atas, Bu, 0,3 di mana tadi di atas. Ini linear bergandanya, Bu. Terus uji signifikansi simultannya. Ini yang keluarnya poinnya ini, Bu. Sum square-nya. Jadi nilai F hitungan 1,628 berarti memiliki nilai signifikansi jauh lebih kecil daripada alfa 0,05. Berarti menunjukkan bahwa inflasi nilai tukar rupiah secara bersama memiliki pengaruh signifikan terhadap regensi ini dinyatakan valid dan layak sistematis, Bu. Walaupun punya pengaruhnya kecil, tapi ya dia berpengaruh gitu kan, Bu, berarti poinnya, Bu. Gitu. Itu hasil akhirnya gitu. Nah, sekarang kembali lagi standarnya seperti Iya, Bu. apa gitu. Nggak apa-apa.
Iya. Misalnya ada standar atau misalnya cukup untuk hasil akhir saja gitu ya, dinyatakan valid dan tidak secara Jadi statistikal. jadi Ber- jadi yang Itu bener kan Bu, inflasi sama nilai tukar itu kalau jadi orang yang menganalisa IHSG Bu, misalnya trader gitu Bu, dia hmm, itu jadi indikator yang pertama dilihat atau indikator yang terakhir dilihat buat validasi Bu. tergantung kembali lagi ke human, ke orangnya. Nah, dia menanggapnya seperti apa tuh? Nangkepnya dia seperti apa gitu. Makanya kalau ibu juga sebenarnya ikut eh, apa di IDX gitu ya. Nah, mungkin pemikiran ibu sama pemikiran Haikal mungkin pasti pasti berbeda gitu ya. Itu udah pasti jauh berbeda. Nah, karena antara perempuan sama laki-laki aja untuk pemikiran itu berbeda gitu ya. Makanya ini eh, untuk nilai ya, untuk nilainya tadi, kalau misalnya perempuan itu kan sebenarnya yang bekerja itu otaknya otak kanan ya. Yang penting dapat nilai tinggi gitu Katanya ya. begitu ya Bu. Dapat nilai tinggi gitu. Tapi kalau laki-laki kan enggak. Kalau laki-laki kan analisisnya bagus gitu. Sebenarnya bagus analisisnya. Nah, itu mungkin Mas Eka kalau misalnya apa kita sudah memberikan kesimpulan untuk hasil teori ya, hasil teori yang sudah kita buat di SPSS, eh, kita buat kesimpulan itu dan standarnya apa gitu. Makanya nanti kesimpulan akhirnya maka bla 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 sesuai dengan standar gitu. Oh, oke. Berarti yang jadi patokan itu pembandingnya apa ya Bu ya? Iya, Standarnya itu apa? standarnya Dibandingkan apa? dari hasil yang kita dapat, kemudian pembandingnya apa, kesimpulannya dibikin seperti itu ya Bu. Betul. Oke Bu, siap Bu. Baik. Eh, Nah, kita lanjutkan Bu. Ini di Lanjut. signifikansi parsial. Nah, ini angkanya beta, standar errornya segini. Beta time-nya, koefisiensinya itu interrupt di 275,46. Berarti menunjukkan ISG akan berada di angka 2756 jika inflasi rate diasumsikan 0. Karena signifikansinya 87. Nah, ini kan berarti kan kalau kalau inflasi kita 0 berarti kita tidak apa ya, tidak ada inflasi, dan nilai tukarnya 0 itu ISG harganya 275.000. Kecil. Pengen ngaco Bu ini berarti. Berarti kosa tidak signifikan Bu, karena nggak mungkin kan rate sama inflasi tiba-tiba Ya 0. iyalah, benar banget itu. Lalu nilai koefisiensi regulasi positifnya itu di 20764 menunjukkan hubungan searah. Jadi setiap kenaikan inflasi sebesar 1%, ISG akan meningkat sebesar 200,614 poin. Asumsi rate konstan. Jadi nilai sigma ini lebih kecil sehingga inflasi berpengaruh signifikan dengan koefisien beta Bu. Jadi menunjukkan kontribusi relatif terhadap model. Jadi kalau uh, based on apa namanya inflasi itu sebagai penentunya IHSG, itu setiap IHSG naik 1%, naik 200 poin Bu. Nah tapi kan terjadinya tidak seperti itu kan Bu. Ini kebetulan ya Bu. Kebetulan gitu. Ya, iya. Kebetulan kita ngeliat, soalnya saya ngerjain kemarin waktu ngerjain ini sambil lah ini lucu ini pas nih. Karena kalau angkanya lagi di middle kan kita kan apa ya nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi kan kalau pas lagi ATH kan kelihatan. Oh ini kok ATH Iya, tapi gini. benar, benar. Ya, namanya ini juga yang membuat manusia juga, Mas Haikal. Iya Bu. Ini konsep nilai koefisien positifnya 0,79 menunjukkan hubungan searah. Setiap kenaikan rate depresi rupiah Rp1, IHSG akan meningkat sebesar 0,3 poin. Asumsi inflasinya konstan Bu. Tapi kan ya satu rupiah aja kan nggak dianggap nol, naik Ya, 1 poin IHSG kan berarti kan 1/3 ya Bu ya, harganya Bu. betul. Kecil menunjukkan bahwa berpengaruh Bu. Pengaruhnya 0,362 ini Bu, koefisien relatif. Lalu pengujian hipotesisnya Bu. Nah pengaruh hipotesis menurut keputusan signifikan.
Nah, ini inflasinya signifikan tapi poinnya kecil, Bu. Jadi ya berpengaruh tapi kecil gitu ya, Bu, maksudnya, Bu. Iya, benar berpengaruh tapi kecil. Jadi makanya hipotesis satu yang di bab sebelumnya, bab 3 itu eh, inflasi mengalami pengaruh positif dan signifikansi terhadap IHSG diterima. Hipotesis kedua juga diterima, memiliki pengaruh positif dan signifikansi terhadap IHSG. Habis itu, secara simultan memiliki pengaruh, ya benar memiliki pengaruh. Kalau ini saya jadi nangkapnya seperti ini sih, Bu. Ya ini berpengaruh sih, tapi pengaruhnya itu tidak akan besar gitu, Bu. Karena dapatnya kecil gitu ya. Karena Iya, Bu, angkanya karena kecil. karena poinnya ya benar berpengaruh sih. Ini tuh berpengaruh. Nah, Tapi ya kayak kita masak nambahin garam sesendok, kalau masaknya sekuali ya pengaruh, tapi pengaruhnya kecil lah pengaruh. gitu ya, Bu. Iya, benar. Ini lalu pembahasan interpretasi hasilnya, Bu. Hmm. Pengaruh inflasi terhadap IHSG yang pertama, inflasi mengenai pengaruh positif dan signifikan ya, ini value yang di atas tadi, Bu. Saya ini di pembahasannya. Inflasi dan laba nominal. Ketika terjadi inflasi, perusahaan cenderung meningkatkan harga produk mereka dan produksi meningkatkan revenue dan laba nominal. Investor mau mengantisipasi peningkatan laba ini dengan membeli saham mendorong harga naik. Tapi kan padahal sebenarnya ketika ini benar seperti ini, Bu. Tapi kalau saya mau misalnya saya yang nguji saya yang nguji saya sendiri. Terus saya tanyain seperti itu. Lah kan dia belinya juga lebih mahal, Mas. Beli bahan bakunya. Ya mungkin kalau Mas Haikal lebih paham mah, ya pasti akan menguji lagi gitu ya. Apa, saya kan belum pernah ngerjain skripsi, Bu. Maksudnya kan ketika nanti diuji kemungkinan seperti itu ya, Bu, ya? Contohnya, Bu, ya. Bisa jadi, bisa jadi. Karena nanti biasanya itu ada penguji dan ada ketua sidang. Ya bisa jadi nanti Mhm. pengujinya itu Bu Dr. Silvana, ketua sidangnya siapa gitu. Ya berarti kalau misalnya memang konsepnya itu nanti seperti itu, Bu, ini kan karena memang datanya ya IHSG cukup anomali. Mungkin kalau penelitinya Nasdaq mungkin lebih lebih dampaknya lebih kelihatan ya, Bu. Nanti Enggak berarti sih kalau 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 saya sidang nyiapin itu ini sih, Bu. Saya nyiapin jawaban-jawaban dari kemungkinan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya, Bu, ya. pertanyaannya. Kalau kalau sidang itu waktunya cuma 1 jam, Mas Haikal. Oh, Waktunya cuma 1 jam. Jadi oke. penguji bertanya itu diberikan waktu hanya 10 menit. Hmm. Nah, tidak menutup kemungkinan yang dibahas itu langsung ke latar belakang dan pembahasan. Itu aja. Oh, ya. Nah, Lah itu selama 50 menit itu saya menjelaskan gitu, Bu. Apa kan gimana, Bu? kan 1 jam, ya. Nah, satu Ya. jam, 15 menit presentasi, presentasi TA sebentar ya. Kalau 15 menit mas sebentar ya. Presentasi, nah buatkan saja presentasinya berupa inilah PPT gitu ya atau apa atau Canva boleh gitu ya. Presentasi sebentar, nanti baru penguji sama ketua sidang nanti yang nguji gitu. Hmm. Pengujinya itu seperti apa, Bu? Pengujinya tuh ya terkait eh, dari judul tentunya gitu ya. Terkait dari Oke, kenapa judul kenapa nanti kamu milih judul ini gitu ya, Bu, ya? ya yang ditanya itu ya latar belakang salah satunya dan pembahasan. Hanya dua itu aja. Penguji pun nanti Hmm. eh, paling hanya diberikan waktu itu oleh ketua sidang 2 pertanyaan ya. Nah, hanya seperti itu Mas Eka. Tidak yang Oh, gimana-gimana oke, gitu. oke. Oke, oke, oke. Karena waktu ya, karena waktu. Karena kan penguji sama ketua itu mengejar sidang yang lain gitu loh. Sidang mahasiswa yang lain. Oke, itu sidangnya setiap hari berapa ini sih, Bu? Nah, setiap hari nanti kayaknya 5 gitu, 6. Itu sidang tuh sampai sore Mas Eka. Oh ya, kalau 5 satu orang sejam ya lumayan ya kok. Ya, masih Yang bisa uji. ya. Masih bisa. Makanya waktunya dibatasin oleh ketua sidang Iya, nanti. iya. Jadi Siap, siap. makanya nanti kalau udah daftar sidang tuh tidak usah apa namanya, tidak usah yang gimana-gimana gitu. Siapkan sajalah siapkan sajalah jawabannya gitu. Iya, iya, Toh Bu. toh TA yang kita buat kan kita paham gitu ya. Iya, Bu. Oke. Sip.
Ini itu yang selanjutnya kan pengaruh nilai tukar rupiah, Bu. Oke, nilai tukar rupiah. Pengaruhnya positif signifikan ya poin ya sama Bu itu. Sebenarnya kurang lebih beda variabel aja. Berpengaruh tapi pengaruhnya tidak besar. Ya, ya. Hmm. Kemudian menunjukkan hubungan perlawanan ekspor teoritis secara umum, meningkatkan biaya impor perusahaan, ya, ini profitabilitas, ketersediaan ekonomi, namun menunjukkan hubungan positif jelaskan mulai beberapa mekanisme alternatif. Ini keuntungan ini contoh alternatifnya, misalnya nilai tukarnya positif kan, kita yang ekspor itu eksportirnya kan dia dapat harga lebih oke. Oke. Mhm. Lalu modal asing dengan depresiasi rupiah membuat lebih murah. Jadi kalau misalnya ya kayak yang kemarin Bu, ya kayak yang terjadi sekarang ini kan orang-orang banyak mau masuk ke IHSG karena rupiahnya terdepresiasi. Benar. Iya. Tapi IHSG juga sekarang lagi merah, Mas Eka. Oh iya Bu. Kemarin masa tiba-tiba wah, habis 9.100 sekian langsung 100-nya hilang tiba-tiba. Iya, betul, 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 betul. Itu deg-degan tuh, deg-degan ya. Lalu investasi jangka panjang investor menunjukkan risk appetite dan memandang depresi sebagai peluang untuk akumulasi ya. Itu peluang buat akumulasi buat investor Bu, kalau misalnya rupiahnya lagi melemah. Nanti harus dengan keyakinan bakal naik Bu. Tapi kalau yakinnya nggak naik ya jangan dibeli berarti Bu. Benar, by feeling gitu ya. Iya Bu. Periode spesifiknya itu dari Januari 2019 sampai Desember 2024. Mencapai siklus ekonomi kebijakan beberapa subperiode. Nah, ini karena itu ada COVID dan kawan-kawan juga, jadi cukup menggambarkan. Terus kekuatan prediktif modelnya itu nilai R-nya tadi kan 2,98, hanya 29,8 variasi SG dapat dijelaskan oleh inflasi dan nilai tukar. Berarti 70% itu dijelaskan oleh faktor lain, Bu. Nah, ini kan contoh variabel yang memungkinkan ada ini, Bu. Faktor psikologis. Ini kalau saya pengen nambah-nambahin yang agak apa ya, Bu? Masalah Eh, cukup lah ini aja. cukup ya, Bu ya, nggak usah Cukup. saya tambah-tambahin yang Nggak usah. lebih rendah merupakan ilmu ekonomi dan keuangan, mengingat kompleksitas saham dipengaruhi oleh ribuan variabel mikro dan makro. Terus kualitas model dan keterbatasannya, koefisien signifikan, UCF atau UCT, multikoneksi, keterbatasan modelnya, autokoreksi ini tuh 0,38, atau koreksi positif yang kuat, mengurangi reliabilitas signifikan karena standar error bias ke bawah ini gara-gara ini Bu, gara-gara yang datanya tadi titik yang nggak beraturan tadi kan Bu. Ya, ya. Ini variasi data time seriesnya khusus subnatory dinamik relasinya tidak terakomodasi OLS statis ya, karena waktunya kan cuma based on bulan itu. Kalau saya mau mengambil datanya apa ya lebih day to day hanya oke, cuman nyari data inflasi day to day-nya itu yang susah juga sih Bu. Terus datanya pasti banyak banget itu. Banyak itu mah banyak uraiannya. Iya. Rekomendasi analisis lanjutan tambah variabel independen lain ya itu ini karena tadi hasilnya seperti itu, makanya variabel apa yang harus kita tambahkan biar hasilnya tadi nggak 29%. Ya, ini Bu. Rangkuman teman utamanya, model fitnya, signifikansi, ya ini data-data aja sih Bu. Ini udah ada di atas semua ini Bu. Cuman rangkuman tema yang ada di atas tadi. Oh, ya, ini rangkuman Ya, yang Bu. di atas ya. Iya Bu, betul Bu. Udah Oke. Bu, bab 4 seperti ini Bu. Udah nih ya, teorinya udah semua ya. Iya Bu. Heeh. Oke, baik Mas Yaskal. Ini Ibu approve ya, yang bab 4 ya. Iya Bu. Ini Nanti berarti bab 2 yang gambarnya hilang nanti saya masukin lagi Bu. ya, ya. Nah, oke, ini Bu approve Mas Eka yang untuk SPSS-nya dan nanti dilampirin ya, lampirin hasil SPSS-nya. Itu pasti tidak Oh menutup iya Bu. kemungkinan nanti ditanya juga oleh penguji gitu. Mana hasilnya Oke untuk Bu. bukti Oke, Bu. pendukung ini semua gitu, mana gitu. Itu pasti Oke nanti Bu. Oke, Bu. ditanya gitu ya. Minimal walaupun Iya Bu. hasil kerja teman-teman itu pasti ditanya oleh penguji ya. Nah, ini Itu kan Mas Eka. kalau saya download itu kan apa keluar data kayak yang tadi saya screenshot yang grafik tadi Bu ya. Mm-mm. Mana ya tadi?
Nah, kan kayak kayak gini ini kan di atasnya kan ada data-data sebenarnya kan isinya ya data ini dan sebagainya, cuman masih versinya OSS ya Bu. Ya, makanya itu nanti dilampirin aja. Itu Data berarti nanti mentahnya. saya lampirkan semua gitu ya Bu ya. Betul, Saya masuk di betul. lampiran. Betul. Itu Oke Bu. istilahnya data mentahnya ya. Iya Data betul Bu, data mentahnya itu di mentahnya Bu. lampiran aja gitu. Nah, ini nanti lanjut ke bab 4 ya. Nanti di awal Februari langsung Bab 5 Bu. bab 5, bab 5, sorry. Nanti bisa langsung daftar sidang nih Mas Haikal ya. Oh iya Bu, siap Bu. Nah, paling nanti Nanti saya disiakat harus waktu diperhatiin. Oke Bu. Disiakat Hmm. kan salah satu daftar sidang itu harus pertemuan 8 kali ya. Iya Bu, ini kita yang ke-6 kalau nggak salah Bu. Nah, ini kan yang ke-6 ya. Nah, berarti Mas Haikal kan 2 kali lagi ya. Iya Bu. Nah, silakan nanti kalau misalnya hari Sabtu ada kesimpulan dan sarannya ikut aja ya. Oke Bu. Itu yang ke-7, nanti yang ke-8-nya di akhirnya itu Mas Haikal itu disesuaikan dengan TA. TA itu berarti dari cover ya, dari cover sampai bab 5 sampai lampiran sampai bukti pendukung. Itu yang terakhir nanti itu kita cek bareng-bareng. Oh Nanti ya kurangnya oke di Bu. mana? Habis itu baru kita daftar sidang ya Bu ya. Ya, setelah itu nanti daftar sidang. Nanti kita lihat kurangnya di mana, nanti Ibu sarankan apa, gitu ya. Oke Bu. Oke. Sip, itu mungkin dari Ibu Mas Eka, ada lagi yang mau Iya Bu. didiskusikan? Nanti kalau saya kepikiran pertanyaan saya WA Ibu Bu. Boleh, 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 boleh. Boleh, silakan. Oke, terima kasih ya Mas Eka ya. Ya, sama-sama Bu. Oke. Mbak Kia, Ya, selamat malam Bu. Maaf baru bisa malam. join lagi. Ya, kemana aja? Nah, lagi hektik di Eh, kantor Ibu. Udah setahun ya kita nggak ketemunya di Iya 2026. benar-benar setahun. Udah ganti tahun aja ya Bu ya. Jangan di tahun gitu ya. Ya. Oke, boleh Izin Mbak. Ya, Mbak Kia Hmm? langsung share screen aja, silakan. Oh, ya. Eh, Sekarang udah beberapa ya, Wah, Mbak Kia ya? saya udah bab 3 Ibu. Oke. Bab 4 belum ya? Belum. Oke. Sip. Bab 3 dulu. Silakan. Bu izin apakah sudah terlihat? Sudah. Oh ya, Ibu maaf ya ini saya lagi di luar jadi agak berisik. Nggak apa-apa. Izin. Nggak Ya, apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menjelaskan hasil bab 3 saya, Ibu. Jadi yang pertama terkait dengan model penelitian. Di sini model penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dua variabel independen dan satu variabel dependen, di mana variabel independennya literasi keuangan sebagai X1 dan sikap keuangan sebagai X2, sedangkan dependennya yaitu perilaku keuangan. Hmm. Kemudian jenis penelitian ini saya mengambil berdasarkan paradigma kuantitatif dengan klasifikasi eksplanatory. Pemilihan paradigma tersebut digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dengan pembuktian secara empiris melalui pengujian hipotesis yang disusun berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Kemudian, Langsung objek ya, penelitian. ya. Kemudian terkait dengan objek dan subjek penelitian, objek penelitian saya yaitu variabel-variabel yang diteliti beserta hubungan antar variabel tersebut. Jadi variabel penelitian ini terdiri dari literasi keuangan dan sikap keuangan sebagai variabel independen, sementara variabel dependennya yaitu perilaku keuangan. Kemudian subjeknya subjek penelitian ini yaitu ASN yang bekerja di lingkup pemerintah Kabupaten Madiun. Eh, Kemudian sumber datanya saya mengambil sumber data primer yang diperoleh dari jawaban kuesioner menggunakan Google Form melalui skala Likert ya Bu 1 sampai 5.
Kemudian hasil data primer ini dilakukan pengolahan data menggunakan software Smart PLS menggunakan metode SAM-PLS. Kemudian data sekundernya yang digunakan yaitu dari jurnal, literatur, maupun publikasi resmi yang relevan dengan penelitian ini. Seperti dari publikasi OJK, dan lain sebagainya. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini merupakan ASN yang bekerja di lingkup pemerintah Kabupaten Madiun. Kemudian sampelnya saya mengambil sampel 60 orang ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Madiun. Sebelumnya menurut Bu Yani kira-kira 60 orang ini gimana ya Bu? Apakah sudah cukup atau kurang? Oke, dilanjut dulu sama Mbak Kia, nanti sedikit Ibu kasih saran. Kedengaran nggak suara Ibu? Bagaimana Bu? Oke. Iya, Ya. putus-putus Ibu. Oh, putus-putus ya? Ya, halo, kedengaran? Nah, udah, Nah, kedengaran Bu. silakan dilanjut dulu. Nanti terkait sampel dan yang lainnya Oh Ibu iya, berikan saran. oke, baik. Berarti ini saya lanjut sampai terakhir ya Bu. Ya, silakan lanjut dulu. Eh, Nah, di sampel ini saya mengambil 60 orang dengan kriteria sebagai berikut, yaitu ASN-nya bekerja di lingkup pemerintah Kabupaten Madiun, kemudian berstatus aktif, kemudian ASN yang berumur 20 sampai dengan 45 tahun yang terampil menggunakan gadget seperti handphone, laptop, maupun komputer, dan ASN yang bersedia menjadi responden dengan mengisi kuesioner penelitian ini. Kemudian berikut adalah definisi operasionalnya. Variabel pertama yaitu literasi keuangan dengan definisi sebagai berikut dan definisi operasional sebagai berikut, dan indikator yang sudah saya ambil dari penelitian terdahulu sebagai berikut. Kemudian menggunakan skala Likert. Kemudian sikap keuangannya juga dengan definisi konsep seperti berikut. Kemudian definisi operasionalnya yaitu sikap keuangan diukur berdasarkan kecenderungan sikap ASN pemerintah Kabupaten Madiun dalam menilai dan memandang pengelolaan uang yang tercermin pada preferensi, pertimbangan, dan orientasi ASN pemerintah Kabupaten Madiun saat membuat keputusan keuangan. Dengan indikator dari penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut. Kemudian diambil menggunakan skala Likert. Dan yang perilaku keuangan sebagai berikut, Ibu. Mungkin ini bisa di next ya, Bu. Kemudian terkait dengan teknik pengumpulan data, saya menggunakan survei kuesioner dan studi kepustakaan. Studi kuesionernya dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel literasi keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Sementara untuk studi kepustakaannya dilakukan dengan menelaah berbagai referensi ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan literasi keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan structural equation modeling partial least square dengan bantuan aplikasi Smart PLS. Penggunaan teknik analisis data ini dipilih karena mampu menganalisis hubungan antara variabel secara simultan baik pada model pengukuran atau outer model maupun model struktural atau inner model. Kemudian analisis deskriptifnya digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan kecenderungan jawaban responden terhadap setiap variabel penelitian, yakni literasi keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan. Analisis ini dilakukan dengan menyajikan statistik deskriptif
berupa frekuensi dan presentase untuk data demografis serta nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum untuk data jawaban kuesioner menggunakan skala Likert 1-5. Kemudian ada evaluasi model pengukuran, yaitu atau bisa disebut dengan outer model, dilakukan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan dalam kuesioner mampu mengukur konstruk penelitian secara valid dan reliable. Kemudian dilakukan uji validitas konvergen yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana indikator dalam satu konstruk memiliki tingkat keterkaitan yang tinggi dan benar-benar mempresentasikan konstruk yang diukur. Validitas konvergen ini dievaluasi melalui nilai outerloading dan average variance extract atau AV. Apabila indikator memiliki outerloading yang memadai dan nilai AV memenuhi kriteria, maka konstruk dinyatakan memiliki validitas konvergen yang baik. Kemudian outerloading, yaitu semakin tinggi nilai outerloadingnya, maka akan semakin baik indikator tersebut dalam mempresentasikan konstruknya. Nah, indikator dengan nilai outerloading ini apabila rendah dapat dipertimbangkan kembali untuk dievaluasi karena berpotensi melemahkan kualitas pengukuran. Kemudian terkait dengan average atau AV, average variance extract adalah nilai yang menerangkan seberapa besar suatu variabel laten atau konstruk dapat menjelaskan varians dari indikator-indikatornya. Batas nilai minimum AV adalah 0,5 yang artinya nilai AV di atas 0,5 dapat diterima. Kemudian dilakukan uji validitas diskriminasi. Kalau di Smart PLS itu terdapat 3 teknik validitas diskriminasi, yaitu kriteria Fernley dan Larker, pembuatan silang atau crossloading, dan rasio heterotrade monotrade atau HTMT. Kemudian dilakukan uji composite reliability. Ini pengujian reliabilitas ini dilakukan menggunakan 2 indikator, yaitu Cronbach alpha sama composite reliability. Kemudian evaluasi model struktural atau inner model sebagai berikut. Evaluasi inner model ini mencakup pengujian multikolineritas atau VIF, koefisien determinasi atau R kuadrat, koefisien jalur atau PET koefisien, F square, relevansi prediksi, evaluasi kelayakan model, dan pengujian hipotesis melalui bootstrapping. Berikut, kemudian yang pertama dari evaluasi model struktural ini, yang pertama dilakukan uji multikolineritas, di mana data dapat dikatakan kolineritas tinggi apabila data memiliki nilai VIF lebih besar daripada 10 dan nilai TOL yang dihasilkan lebih kecil daripada 0,10. Kemudian koefisien determinasi atau R kuadrat atau R square dinilai semakin baik dalam menjelaskan semakin tinggi nilai koefisien determinasinya, maka nilai model dinilai semakin baik dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Kategori nilai R square yaitu sebagai berikut, Ibu. Kalau langsung aja terus. Oh ya. Kemudian koefisien jalur PET koefisien sebagai berikut. Lalu uji F square dengan kategori di bawah 0,02 tidak memiliki pengaruh, 0,02 menunjukkan pengaruh kecil, 0,15 pengaruh sedang, dan 0,35 menunjukkan pengaruh. Lalu uji relevansi prediktif atau Q kuadrat, yaitu nilai Q kuadrat di atas 0 memiliki arti bahwa model tersebut memiliki relevansi prediktif. Kemudian evaluasi kelayakan model atau model fit, yaitu kalau dalam Smart PLS itu menggunakan standardized root mean square residual atau SRMR.
Kemudian pengujian hipotesis menggunakan bootstrapping. Apabila penelitian menetapkan tingkat kepercayaan 95%, maka tingkat presisi atau batas ketidakakuratan atau alfa adalah 5% atau 0,05 dengan nilai T-tabelnya yaitu 1,96. Artinya suatu pengaruh dapat dinyatakan signifikan pada taraf 5% apabila T hitung atau T statistik yang diperoleh lebih besar daripada 1,96 atau p-value di bawah 0,05. Kemudian yang terakhir adalah lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lingkup pemerintah Kabupaten Madiun dengan fokus ASN yang bekerja di lingkup pemerintah Kabupaten Madiun. Kemudian ASN yang bersifat aktif, ASN dengan umur 20 sampai dengan 45 yang terampil menggunakan gadget, dan ASN yang bersedia menjadi responden dengan mengisi kuesioner penelitian. Untuk waktunya ini saya masih belum ngisi, Bu. Terakhir. Mungkin itu selesai ya. Iya. Oke. Oke, sedikit mungkin saran Ibu, Mbak Kia, ya, untuk di awal, coba di awal lagi, di awal bab 3-nya. Ini, Bu. Ini. Nah, ini untuk model penelitiannya, Mbak Kia. Saran Ibu, ya. Jadi berdasarkan model penelitian tersebut, jadi berdasarkan model penelitian redaksinya dulu, baru nanti rumusannya. Ya, Baru grafiknya ya, Ibu? ya, baru grafiknya. Berarti ini terbalik. Itu ya, itu satu saran Ibu ya. Ya. Untuk kalimat ini berarti di atas sini ya, Ibu? Iya, Atau betul. semuanya aja? Semuanya aja, nggak apa-apa. Nah, semuanya aja nanti dan grafik dan bisa dirumuskan sebagai berikut. Nah, inilah dia dirumuskannya gitu. Dan yang ininya kayak menjelaskan kalau grafiknya itu ada di bawah itu ya, Bu? Ya, gitu. Oh ya, oke. Oke, dan selanjutnya tadi itu apa ya? Coba jenis penelitian. Nah, koresponden, sampel ya. Sampel. Sampelnya tadi 60 ya, contohnya. Iya, 60 Ibu. Bentar. Oh, ini. Ya. Kalau 60 ya, 60 Mbak Kia kalau bisa sih sebenarnya banyak itu lebih banyak lebih bagus. Ya, kalau kita meneliti itu kan memang seperti itu, lebih banyak lebih bagus karena nanti hasil di pembahasan itu ya hasil dari respondennya gitu ya. Kalau bisa sih ya Ibu tuh menyarankan 100. Menyarankan 100 karena nanti dengan hasil itu kita bisa kelihatan nih hasilnya gitu. Tapi kalau misalnya masih 60 orang itu belum kelihatan banget tuh hasilnya. Ya, nah Ibu sarankan 100. Nanti silakan 100 ini untuk teknisnya seperti apa Mbak Kia nih teknisnya nantinya agar mendapatkan data 100. Karena kan contohnya kalau misalnya kita disertasi aja ya, disertasi S3, nah itu kan memang butuh koresponden banyak, butuh responden banyak gitu ya. Responden itu kalau bisa mah sebanyak-banyaknya gitu. Makanya kalau S3 itu ada istilah sekarang itu kalau misalnya komunitas ya istilahnya tuh ya. Kalau misalnya komunitas A nggak full dapatnya respondennya berarti kita masuk ke komunitas B. Kalau nggak full juga gitu, kalau nggak sesuai target juga masuk ke komunitas C. Nah gitu, seperti itu Mbak Kia. Ya itu untuk koresponden. Itu untuk responden orangnya ya. Dan selanjutnya tadi kalau yang lain ya untuk uji teorinya, nah itu Ibu udah oke ya, itu Ibu udah approve. Oke, nah mungkin nanti note di Mbak Kia, mungkin nanti kembali di bab 2 lagi, coba nanti diperhatikan di posisi penelitian terdahulu. Oke, penelitian terdahulu itu
formatnya, karena itu memang agak disorot sedikit oleh Bu Dr. Silvana ya. Formatnya itu nanti harus sesuai dengan buku panduan. Penelitian terdahulu itu yang ini ya, Ibu. Ya, yang ini. Kesamaan variabel penelitian, metode. Nah, ini udah benar nih. Udah benar formatnya seperti ini. Ya, ini udah benar. Nah, itu. Selanjutnya tadi kembali lagi ke bab 3. Bab 3 itu untuk apa namanya, teknis analisis data Ibu udah oke ya. Pengumpulan data juga Ibu udah oke, karena memang sebenarnya untuk bab 3 itu terkait tentang perusahaannya sebenarnya gitu ya. Selanjutnya tadi waktu penelitian. Nah, waktu penelitian Mbak Kia itu mau berupa apa? Berupa tabel atau berupa apa? Menyampaikannya di sini. Mungkin kalau untuk saat ini berupa tabel, Bu. Oh ya, boleh. Itu kan kalau tabel berarti range waktu ya. Misalnya kegiatan Iya. yang dilakukan di awal, Mbak Kia mengajukan proposal terlebih dahulu, selanjutnya pengambilan data, selanjutnya pengolahan data, selanjutnya bimbingan. Nah, itu ya untuk tabelnya. Boleh, nggak apa-apa, karena itu sebenarnya tabel itu bukti pendukung aja sebenarnya, walaupun kita sudah menjelaskan di atas gitu ya. Nah, oke, baik Mbak Kia, di bab 3 ini Ibu approve ya. Ibu approve, silakan Mbak Kia langsung melanjutkan ke bab 4. Dan tadi saran Ibu, orangnya atau respondennya nanti 100 orang gitu ya. Karena untuk pembahasan mungkin nanti lumayan nih gitu ya. Lumayan Mbak Kia lumayan butuh waktu gitu. Karena untuk membuktikan semua uji teori itu membutuhkan waktu nantinya kan, karena Mbak Kia ini memakai aplikasinya Smart MPLS ya. Iya, betul. Hmm. Ibu, Oke. ini kan saya izin bertanya ya, Bu. Kan Boleh. saya juga berusaha buat nyari 100 sampel. Kalau misalnya emang sampai detik-detik terakhir cuman dapatnya mepet 100 tapi nggak sampai 100 gitu, gimana, Bu? Boleh nggak? Kan sampel itu kan sebenarnya nanti ujung-ujungnya persentase ya. Persentase ya. Nah, dan sampel itu nggak boleh sedikit sebenarnya gitu Mbak Kia. Intinya itu, nggak boleh sedikit. Nah, biasanya itu minimal, itu hitungan minimal itu 100. Gitu, 100 gitu 100 ya. ya. Hitungan minimal itu 100. Nah, Ya. artinya mungkin nanti toh ini Mbak Kia tidak membatasi ASN mana aja gitu ya. Ada nggak dibatasi? Saya membatasi cuman ASN pemerintah Kabupaten Madiun aja, Bu. Iya, kan banyak ya pemerintah Kabupaten Madiun ya ASN-nya ya. Maksud Ibu tuh gini, tidak membatasi di satu kedinasan gitu, nggak membatasin gitu Iya. kan? Nah itu tidak membatasin itu. Artinya kan banyak ya, mungkin lebih lah 100 ya, ada kali 250 ya. Nah, kalau bisa ya, kalau bisa saran Ibu seperti itu ya. Siap, Bu. Oke, baik Mbak Kia, ada lagi? Ibu boleh satu kali lagi nggak? Saya mau eh konsultasi terkait dengan kuesioner yang akan saya sebar nanti. Boleh, boleh, boleh. Boleh, Boleh, Bu. nanti kalau kuesioner langsung japri Ibu aja, nanti Ibu Ya. periksa. Nanti setelah Ibu periksa, oke ini approve Mbak Kia. Nah, langsung Mbak Kia sebar ke yang lain gitu, kuesionernya. Oke. Ya. Terus yang Ya, kedua, Bu, untuk kuesioner itu setiap variabel ada kayak minimal pertanyaan gitu nggak ya, Bu? nggak ada sih kalau itu nggak dibatasi. Oh, ya udah. Tapi artinya, kuesioner itu jangan membingungkan. Jangan membingungkan, jadi kalau membingungkan itu artinya kita redaksinya itu terlalu panjang. Orang malas membaca sekarang. Iya, betul. Ya kan? Orang masa sekarang nggak care lagi untuk membaca gitu. Tapi yang penting singkat dan bisa dimengerti, langsung diisi. Iya. Oke, gitu aja mungkin Mbak Kia.
Iya, itu aja Ibu untuk Oke, bimbingan sip. ini. Boleh, boleh. Nanti kuesioner Ibu tunggu ya. Ya, insya Allah. Oke, Ya, makasih Mbak makasih Kia. Ibu. Ya, terima Ya, kasih Ibu. silakan Mbak Veronica. Malam Ibu. Malam. Udah lama ya. Iya Bu. Kemana aja menghilang Mbak Veronica. Iya Bu. Akhir tahun sibuk terus juga kemarin kan baru saya UTS. Saya kerjain lagi Bu skripsinya. Oke, mungkin bisa langsung share screen aja Mbak Oke, Vero. Ya. Sekarang udah bab berapa ya? Bab 2 ya? Atau bab 3? bab 2 Bu. Oh, bab 2 ya. Oke, bab Oh, 2. saya susun Bu. Eh, untuk landasan metodenya, untuk yang pertama kan ada kajian teori. Pertama mungkin bakalan ngebahas tentang manajemen keuangan sektor publik. Oke, gak apa-apa dipercepat aja Mbak Vero. Baik Bu. Terus akuntabilitas publik. Ya, garis besarnya aja nggak apa-apa. Silakan. Selanjutnya teori agensi teori kan Bu, karena ini terkait kantor vertikalnya Kementerian Keuangan. Terus Oke. adanya sistem pengendalian manajemen karena judul saya kan terkait monitoring dan evaluasi anggaran ya Bu ya. Pelaksanaan anggaran, terus analisis kinerja keuangan. Nanti mungkin bakalan ambil contoh-contoh yang dari best practice-nya, terus monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran itu sendiri, dan selanjutnya financial advisory sama IKPA ini yang ada di judul 3 ini Bu, Monef, Oke. financial advisory sama IKPA. Oke, sip. Di landasan teori intinya dari judul itu harus ada teorinya gitu. Iya Mbak Vero. benar. Ya, Di judul oke. itu saya masukin. Oke, Terus lanjut ke penelitian terdahulu. belum saya rapiin Bu, nanti Oh, saya nggak apa-apa, rapiin. nggak apa-apa menyusul aja. Oh, Oke, belum ya? kerangka. Belum ya? Belum dirapiin Bu. Oke, lanjut ke kerangka. Kerangka Terus konseptual, Mbak Vero, bukan kerangka penelitian. kerangka konseptualnya em, variabel-variabelnya Bu ada Monef itu sendiri, terus sebagai independen, terus kualitas FA ini sebagai mediasinya Bu, terus IKPA sebagai variabel dependennya. Hmm. Nanti ngecek efektivitas monitoringnya mempengaruhi kualitas FA nggak Bu, terus kualitas FA apakah berpengaruh terhadap nilai IKPA, dan nanti akhirnya ketemu efektivitas Monefnya ke IKPA itu sendiri. Kerangkanya belum ada ya? Belum Bu. Oke. Nanti Sama nanti Hmm? ya udah lanjut dulu. Nanti Ibu kasih saran untuk kerangka. Oke, sama hipotesisnya Bu. Ada ada 4 ding. Atau nanti mau disederhanain boleh Bu. Ini yang saya ambil dari karena adanya variabel mediasi kan Bu, yang kualitas FA itu jadi bisa bikin banyak hipotesis. Oke. Selanjutnya, Selanjutnya kalau bab 3-nya oh, dapat saya tiga baru ya? saya baru sedikit aja sih Bu, maksudnya kayak gambarannya aja belum 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 Oke. fix. Berarti kita bahas bab 2 dulu ya. Ini Ya. bab 2. Hmm? Mbak Vero itu nanti untuk teorinya sudah aman ya, Ibu approve. Nah, untuk penelitian Ya terdahulu Bu. nanti ini minimal 10 ya. Ya Bu. 10 oke, dan sudah sesuai dengan panduan. Dan selanjutnya kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual ini nanti dibuatkan kerangkanya. Kerangkanya itu eh, kan ada X1, X2 sama Y gitu ya. Nah, nanti Ya Bu. X1-nya itu indikatornya apa, disampaikan juga nanti di kerangka, X2 indikatornya apa, dan terhadap Y-nya juga indikatornya apa. Itu aja. Ya Bu. Ya. Nah, selanjutnya hipotesis. Nah, hipotesis ini kan Mbak Vero itu 3 variabel ya. Hmm. Nah, Mbak Vero itu 3 variabel harus menyampaikan redaksinya per item di hipotesis ini.
Hmm. Nah, per item itu misalnya tadi pengaruh, ini kan di judul nih ya. K1-nya itu di judul Mm-mm. kan. Nah, pengaruh efektivitas terhadap Y-nya apa? Itu yang pertama. Mm-mm. Pengaruh eh, kualitas finansial terhadap Y-nya apa? Mm-mm. Nah, artinya setelah kita menyampaikan garis besarnya misalnya, contoh misalnya di poin A lah gitu ya. Di poin A, pengaruh X1 terhadap Y. Baru kita jelaskan tuh seperti apa pengaruhnya, bla 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 bla. Yang B, pengaruh Y2 terhadap terhadap X2 terhadap Y. Kita jelaskan tuh Y bla 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 bla. Mm-mm. Nah, selanjutnya itu berarti pengaruh kedua-duanya terhadap Y-nya seperti apa itu hipotesis. Bla bla bla. Dan muncullah nantinya yang namanya terkait satu lagi itu apa ya? Aku lupa. Ada nanti pendukungnya itu flowchart Mbak Kia. Mbak Vero. Flowchart. Ya, nanti ada flowchart. Oke, Bu. Gambarannya gini ya, Bu ya. Jadi saya kerjakan ya, Bu ya. Mm-mm. Di Boleh. post. Ya, oke. Jadinya ini saya kurangin ya, Bu. 4. Jadi 3 ya, Bu. Ya, jadi 3. Nanti pengaruh ini per item ya, dijelasin nanti dulu ya. Oke. Itu hipotesisnya, dan nanti ini tuh muncul yang namanya flowchart. Ya, terakhirnya nanti. Udah, Oke, itu baik. aja kalau bab 2 ya. Siap, Nah, Bu. boleh nanti kalau misalnya udah selesai, Mbak Vero, saran Ibu sih hari Sabtu nanti ikut lagi ya. Oke, Bu. Biar Biar langsung. biar kalau bisa sampai bab 3 ya nanti hari Sabtu ya. Oke. Nanti Oke. soalnya bab 3-nya udah selesai sih, Bu. Tinggal dirapiin Hmm. sama di Ya. fix. Oke. Oke, sip, sip, Saya sip. ikut lagi. Baik. Sedikit kok ya. Oke, Sedikit siap. tapi banyak anaknya, Bu, gitu. Oke, Bu. Ya, itu aja, Mbak Vero. Ada lagi? Itu aja, Bu. Hari Sabtu saya ikut lagi. Mungkin Oke, yang sip. hari Sabtu yang lebih banyak. Ya, nanti hari Sabtu biar penyempurnaan ya. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Vero. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, Mas Tomo, silakan. Oh, baik, izin Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, silakan. Oke. Izin Bu, apakah sudah terlihat share screen saya, Bu? Udah. Udah. Bu, mohon izin Bu, malam ini saya ingin bimbingan terkait data, Bu. Hmm. Oke. Berarti ini bab berapa ya, Mas Tomo udah ya? Bab 4. Bab masuk bab 4, Bu. Oke. Oh, masuk bab 4 ya. Oke. Oke. Berarti kalau bab 4 Ini kan nanti kemarin, untuk awal hmm, bulan Februari udah bisa daftar sidang ya. semoga ya, Bu. Oke. Oke. Oke, silakan. Baik, Bu. Ini pakai apa? SPSS ya? Saya pakai Stata, Bu. Oh, pakai Strata. Oke, ya. Silakan, silakan. Oke, Stata. Oke, mohon izin. Kemarin kan ada sekitar 16 perusahaan, Bu, yang saya jadikan sampel. Mm-mm. Nah, ternyata dari 16 itu ada kayak seperti pencilan gitu, Bu. Hmm, Nah, outlier lah. Nah, saya oke. jadi akhirnya jadi milih 11 perusahaan saja, Bu. Hmm. Terus kemudian langsung saya cari uji pemilihan pemilihan model data, Bu. Heeh. Nah, dapat ada ya yang fix fix effect, random effect atau common effect. Nah, setelah Ya. diuji FE ternyata F-statnya di bawah 5%. Uji lanjut ke uji berikutnya.
diuji random effect, hasilnya juga apa? F-nya itu kurang dari 5%. Jadi yang dipilihkan fix effect model. Mm-mm. Nah, dari ini kan mungkin bisa langsung diketahui ya Bu apa nanti hmm, uji hipotesisnya Bu. Oke, ya. Nih, ya langsung ketahuan di sini. Hmm, ternyata pengaruh inflasi itu tidak signifikan. Suku Hmm. bunga signifikan, EPS signifikan. Nah, setelah eh, apa menentukan model kan Bu, uji apa namanya? Uji asumsi klasik. Nah, Hmm. uji asumsi klasik regresi data panel. Nih, kan ada 4 ya Bu kemarin itu ujinya. Yang saya ada apa? Multikolinialitas, heteroskedasitas, autokorelasi dan normalitas. Hmm. Nih, saya kemarin sampai di uji multikolinialitas. Nah, ternyata hasilnya bagus Bu, nggak ada di bawah 0, apa masih di bawah 0,8 semua antara hubungan antara variabel X-nya. Oke, Inflasi dengan suku sip. bunga, inflasi IPS, suku bunga dengan IPS. Mm-mm. Terus lanjut ke uji apa kemarin? Eh, T-square. Uji heteroskedasitas. Mm-mm. Nah, kan saya kan juga nyari-nyari di YouTube ya Bu, Hmm. rumus-rumusnya. Ternyata probabilitasnya ini apa kurang dari 5% gitu. Ya. Nah, Kak, info dari YouTube tuh katanya yang bagus tuh di atas 5% Bu. Jadi saya berhenti di sini, Bu. Berarti standarnya ya, Iya, standarnya iya. berarti 5% ya. Oke, atau mungkin rumus saya yang salah juga belum tahu ini, Bu. Nah, soalnya Hmm. kalau pembuktian rumus salah atau benarnya itu kita tidak bisa membuktikan ya. Karena Oke, kan memang Mas Tomo itu sudah membuktikan penelitian yang memang mau kita buktikan gitu ya. Dan ya, ternyata eh, tanya. eh, ya dan standarnya padahal B nggak taunya dapatnya A gitu kan. Iya, Nah, berarti kan kita itu memberikan hasilnya ya sesuai aja gitu ya. itu aja. Berarti tidak masalah ya, Bu, misalkan memang apa ternyata di uji asumsi klasik itu memang ternyata datanya tidak sesuai yang kita harapkan gitu, harus apa bagus-bagus gitulah istilahnya Iya, gitu. nggak masalah Hmm. menurut Ibu mah nggak masalah. Baik, Daripada Bu. misalnya datanya kita tebak-tebakan daripada seperti itu gitu ya. Jadi itu Oke. kan tidak membuktikan Hmm. apa teori ya. Iya. Kita kan ini Siap. uji teori kan. Hmm. Saya kemarin kan kepikiran Bu, apa saya harus ngutak-ngatik data gitu, ada yang saya keluarkan, saya tambahkan gitu. Kan kayak gimana ya? Iya, nanti Nggak jujur lah nanti. betul. Nanti Iya. Mas Tomonya bingung sendiri jadinya. Iya. Udah data apa adanya aja kalau saran Iya. Ibu mah. Iya. Ya udah, mungkin cukup itu aja Bu saya Bu Oke, malam ini. oke sip. Iya. Mas Tomo, ya, Iya. ini kan Mas Tomo memberikan atau menyampaikan ke Ibu masih data mentah ya. Iya Bu. Nah, monggo silakan nanti data mentah ini dijadikan satu artikel ya, maksudnya dimasukkan ke redaksi-redaksi sesuai dengan komponennya di TA ya, karena ini pembahasan bab 4. Nah, nanti ini silakan monggo dimasukkan dulu. Nanti kalau bisa hari Sabtu kita bimbingan lagi, nanti Ibu lihat ya. Nanti kan di situ kelihatan tuh di mana kekurangannya gitu ya. Ibu lihat dan selanjutnya nanti kalau bisa sih udah aja sekaligus bab 5 Mas Tomo. Siap? Semoga bisa Bu, siap Bu. Iya, oke. Sip lah. Waktu ada 2 hari lagi untuk hari Sabtu bisa lah ya insya Allah ya. Iya Bu, saya usahakan Bu. Oke, Siap. sip. Hmm. Sip nanti pembuktian yang eh, 0,0 tadi sama 5 tadi nanti akan ketahuan tuh
ketika Hmm. Mas Tomo itu menjabarkan nantinya di bab 4 seperti apa nantinya ya. Oke. Baik. Oke, baik, ada lagi Mas Tomo yang kita diskusikan? Cukup Bu, cukup. Cukup ya. Cukup aja Bu. Iya. Oke, siap. eh Mungkin ini udah terlalu malam ya Mas Tomo ya, mohon maaf ya. Iya Bu. Oke, terima kasih ya Mas Mohon Tomo maaf ya. juga Bu, saya bisa bimbingannya hari ini. Iya, nggak Oke, apa-apa, nggak terima apa-apa. kasih. Nanti kita kebut, nanti Bepo hari biar Iya, ikut sidang ya. siap. Baik, terima kasih Mas Tomo. Iya. Iya, Bu, terima kasih juga Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.